Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas shear direction. Materi yang kita bahas di sini adalah pengertian, manfaat dan tujuan, alat pengujian, persiapan uji, prosedur, dan juga laporan pengujian. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, terdiri dari Adinda, Farhan, Hasbi, Meisha, Rifki, Raihan, dan Rayin. Kuat geser, direct shear, merupakan salah satu pengujian laboratorium mekanika tanah. Kuat geser atau direct shear adalah kekuatan tanah untuk melawan pergeseran yang terjadi di dalam tanah. Dalam dasar pengertian ini, bila tanah mengalami pembebanan, akan ditahan oleh kohesi tanah dan gesekan antara butir-butir tanah. Selanjutnya, ada manfaat direct shear. Hasil uji geser langsung dapat digunakan untuk analisis kestabilan dalam bidang geoteknik. Di antaranya untuk analisis kestabilan lereng, daya dukung pondasi, analisis dinding penahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari uji geser langsung adalah untuk memperoleh besaran tahanan geser tanah pada tegangan normal tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan kuat geser tanah. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Fadlan dari nomor absen 24. Untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ada peralatan yang digunakan untuk pengujian direct shear. Untuk alat yang pertama yaitu ada shear box atau kotak geser, terdiri dari 2 buah rangka untuk memegang contoh tanah dengan baik dan dapat disatukan satu sama lain dengan sekrup pada waktu konsolidasi. Kedua rangka diusahakan mempunyai bidang persentuhan yang sekecil mungkin untuk mengurangi gesekan. Kedua rangka terletak di dalam kotak yang dapat diisi air untuk merendam contoh tanah selama percobaan berlangsung. Rangka bagian atas mempunyai dudukan yang dihubungkan dengan piston yang berhubungan dengan proving ring. Proving ring ini dipergunakan untuk mengukur gaya geser horizontal yang digunakan untuk menggeser contoh tanah. Bagian untuk menggeser shear box dilengkapi dengan sistem transmisi yang memungkinkan diganti-gantinya percepatan pergeseran, yaitu dengan mengganti susunan gigi transmisi. Pergeseran horizontal ini dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan motor listrik. Untuk alat yang kedua yaitu ada proving ring. Ketiga ada dial untuk mengukur deformasi vertikal dan horizontal. Keempat ada beban konsolidasi. Kelima ada batu pori dari bahan yang tidak berkarat dengan K sama dengan 0,1 cm per det. Selanjutnya yaitu ada plat untuk menjepit contoh tanah. Selanjutnya ring untuk mengambil atau mencetak contoh tanah dari tabung sampel. Selanjutnya ada dolly untuk memindahkan contoh tanah dari ring ke shear box. Selanjutnya yaitu timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Selanjutnya ada kertas filter. Selanjutnya yaitu oven. Selanjutnya ada stopwatch. Dan yang terakhir adalah pisau dan palet. Alat-alat yang digunakan dalam pengujian direct shear memiliki 2 ketentuan. Untuk ketentuan yang pertama yaitu alat yang digunakan harus dalam keadaan baik dan proving maupun alat pengukur yang lain telah dikalibrasikan. Dan yang kedua yaitu contoh tanah harus representatif atau mewakili kondisi tanah yang akan terjadi di lapangan. Selanjutnya, masuk pada tahap persiapan pengujian. Ada 2 tahapan dalam persiapan pengujian, yaitu persiapan alat uji dan persiapan contoh tanah. Persiapan alat uji sebelum mengoperasikan peralatan, harus dilakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan minyak pelumas dan kesesuaian sumber arus listrik yang dipergunakan. Lengan beban dalam kedudukan horizontal, penyetelan dilakukan dengan naik turunkan beam jack dan dengan memperhatikan counter balance lever loading arm. Yang kedua ada persiapan contoh tanah. Pertama ada contoh tanah non-kohesif, dibentuk dengan meletakkan tanah non-kohesif pada shear box dengan kepadatan yang sesuai dengan tanah asli atau sesuai dengan kepadatan tanah kompaksi. Pada contoh tanah harus ditimbang